Halo Sobat NK, hari ini kita akan membahas mengenai cara untuk melakukan stretching pada leher dan pundak untuk nyeri leher dan pundak. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan stretching dengan form atau bentuk yang benar? Karena ketika kita melakukan stretching dengan bentuk yang salah, itu malah akan melukai atau menyebabkan cedera pada ototnya atau jaringan yang lain. Nah, adapun prinsip dalam melakukan stretching, jadi stretching itu dilakukan dengan rasa yang nyaman dan dilakukan dengan tarikan yang lembut. Stretching tidak boleh dilakukan kalau misalnya itu menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman pada otot yang di-stretch. Jadi ingat, stretching harus dilakukan dengan rasa yang nyaman dan tarikan yang lembut. Yang pertama, kita akan melakukan stretching di bagian otot musculus upper traps. Jadi musculus upper traps itu berada di bagian pundak sampai ke bagian leher. Caranya, letakkan satu tangan di belakang badan seperti ini. Kemudian miringkan leher ke satu sisi, lalu letakkan tangan di kepala, di dekat telinga, kemudian tarik sampai berasa otot di bagian sekitar sini ketarik. Sampai berasa adanya tarikan atau tegangan. Nafasnya diatur, jangan ditahan, nafas dengan rileks. Kemudian ditahan 8 sampai dengan 10 detik. Oke, ulangi ya. Letakkan satu tangan di belakang, kemudian miringkan kepala ke sisi sebelahnya. Letakkan tangan di dekat kepala, kemudian tarik senyaman mungkin. Rasakan tarikannya. Yang kedua, yang di stretching adalah otot levator scapula. Otot levator scapula ini berada di bagian belikat kita sampai ke area leher. Caranya, letakkan satu tangan di belikat. Jadi kita letakkan satu tangan di belikat kita seperti ini. Letakkan di situ. Kemudian posisi kepalanya menoleh setengah, lalu menunduk sedikit ke arah lutut. Letakkan satu tangan di kepala, lalu tarik stretch ke arah bawah, stretching ke arah bawah. Rasakan tarikannya di arah belikat sampai ke arah leher. Stretching bisa dilakukan selama 8 sampai 10 detik dengan biasanya jedanya per gerakan itu 5 detik, lalu dilakukan bisa dengan 5 kali pengulangan. Diulangi ya. Letakkan satu tangan di belakang, di dekat belikat. Kemudian kita menoleh sedikit, lalu menunduk. Letakkan satu tangan di kepala, stretch ke arah bawah, ditahan 8 sampai dengan 10 detik, nafasnya diatur, lalu relax. Oke, jadi repetisi dari stretchingnya bisa dilakukan selama 5 kali pengulangan dengan jeda sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Otot selanjutnya yang perlu kita stretching pada saat kita mengalami nyeri leher dan nyeri pundak adalah otot SCM atau otot sternocleidomastoideus. Otot ini berada pada bagian leher yang menghubungkan bagian leher kita sampai dengan di bagian tulang klavikula atau tulang selangka yang berada di bagian depan sini, yang menonjol di bagian depan sini. Otot ini biasanya ikut tight atau menegang pada saat kita mengalami nyeri leher atau nyeri pundak. Nah, biasanya gerakan-gerakan yang bekerja pada otot ini seperti gerakan menekuk leher dan memutar. Jadi kalau kita menekuk leher dan kita putar, itu akan kelihatan otot kita yang bagian samping sini, yang menghubungkan leher sampai ke bagian klavikula. Nah, adapun cara untuk men-stretching otot SCM atau otot sternocleidomastoideus adalah kita berkebalikan dengan arah gerakan yang tadi. Caranya, simpan satu tangan di bagian tulang selangka atau klavikula, bagian sini. Kemudian kita menoleh ke sebelah kiri, kemudian melihat ke atas sambil ditekan sedikit di arah sini, di bagian sini. Kemudian rasakan tarikannya di arah sini. Di hold 8 sampai dengan 10 detik, bisa diulangi selama 5 kali. Nafasnya diatur, tetap nafas dengan biasa, dengan rileks. Lalu relax. Selanjutnya kita lakukan di sisi sebelahnya lagi.
Letakkan satu tangan di bagian klavikula atau tulang selangkah, lalu menoleh ke arah kanan, lihat ke atas, kemudian rasakan tarikan ototnya di bagian sini sampai dengan ke arah klavikula. Tahan selama 8-10 detik. Selanjutnya, kita akan melakukan stretching dengan menggunakan handuk, yaitu cervical rotation stretch. Kita akan stretching otot-otot di bagian sini dengan cara menggunakan handuk. Handuknya bisa digulung-gulung seperti ini, kemudian letakkan di area pundak. Lalu tangan yang satunya berada di sebelah sini, sehingga bahunya tidak terangkat ke atas. Jadi tujuan kita menggunakan satu handuk di bagian sini itu supaya bahunya tetap dalam posisi netral. Seperti ini, kemudian diangkat sedikit sisi yang satunya, kemudian di stretch ke arah samping. Bisa di hold 8-10 detik. Relax. Oke, kita lakukan di sisi yang satunya lagi. Letakkan satunya di sebelah sini sehingga bahunya netral, tidak naik ke atas. Yang satunya diangkat, kemudian di rotation ke arah sebelah sini. Lakukan rotasi leher ke sebelah sini, kemudian dihitung 8-10 detik. Selanjutnya adalah kita akan melakukan stretching dengan menggunakan handuk, yaitu cervical extension stretch. Letakkan handuk di bagian pundak. Oke, kemudian handuknya dibawa ke depan seperti ini, kemudian ditarik sedikit sambil kita arahkan kepala ke arah bawah. Tarikannya disesuaikan dengan kenyamanan kita, sambil nafasnya diatur dan bisa di hold 5 detik. Relax. Diulangi ya. Letakkan handuk di belakang kepala, kemudian ditarik sedikit ke arah depan. Tarikannya jangan putus sampai ke arah bawah. Ditarik sedikit sambil kita menunduk. Kemudian rasakan tarikannya di bagian belakang leher. Selanjutnya, menggunakan handuk, kita akan melakukan stretching, yaitu cervical flexion stretch. Letakkan handuk kita di belakang, seperti ini. Kemudian agak ditarik ke arah depan, lalu di stretch sampai 45 derajat ke arah atas. Tarik, tahan, sampai dengan 5 detik. Relax. Tarik ke arah depan, kemudian arahkan 45 derajat, ditahan sampai dengan 5 detik. Relax. Nah, ingat ya, stretching dilakukan dengan gerakan yang benar, dengan gentle atau dengan tarikan yang lembut, dan dilakukan senyaman mungkin. Itu tadi stretching yang dapat teman-teman lakukan di rumah ketika teman-teman mengalami nyeri leher dan nyeri pundak. Jika teman-teman mengalami nyeri leher dan nyeri pundak, lalu telah melakukan stretching tetapi tetap merasakan rasa yang tidak nyaman, teman-teman bisa mengkonsultasikannya langsung ke klinik kami di Klinik NK Health.